Hai guys, perkenalkan nama saya Siva Oktaviranti dengan NIM 250511011511. Saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kali ini saya akan mendatangi salah satu wirausaha UMKM untuk diwawancarai. Baiklah, mari ditonton dan lihat. Mari lihat keseruannya. Baik guys, kita udah sampai ke narasumber, yaitu dengan kakak siapa kak? Nuha. Nuha ya? Iya. Oke. Jadi kali ini kita ada di penjual es teler. Jangan lupa dibeli ya guys. Nah, jadi kak, saya mau izin tanya-tanya sebentar tentang usaha kakak ini kak. Jadi sebelumnya perkenalkan kak, nama saya Siva Oktaviranti. Kalau nama kakak? Nuha. Oke, Nuha. Jadi ini nama usahanya apa ya kak? Ini nama usahanya es teler yang hampir mirip dengan bisa dibilang kayak es doger temannya gitu. Es doger, es cendol gitu, es tebak temannya. Dia es teler tapi. Oke. Kalau boleh tahu ini usahanya udah berdiri sejak kapan ya kak? Ini dari Februari. Februari. Iya baru sebulan. Berarti baru tahun ini ya kak? Ini jenis usahanya usaha apa tuh ya kak? Ini jenis usaha minuman tapi bisa juga dimakan. Tapi ini jenis usaha UMKM gitu. Oke. Bagaimana awal mula motivasi kakak sehingga kakak bisa membuka bisnis ini kak? Awal mulanya tuh saya kayak ngeliat dekat orang-orang bisnis gitu kayak di TikTok, di IG saya melihat kayak banyak sebenarnya peluang untuk jualan gitu. Jadi saya mencobanya es teler. Oke. Jadi kalau tantangan terbesar kakak dalam memulai usaha ini ada nggak kak? Karena baru gitu kan, jadi orang nggak mengenal kali kan, kayak mungkin saat musim hujan jadi agak berkurang gitu. Tantangannya sih ya itu penjualannya nggak bisa ditebak. Berarti kayak penjualannya masih naik turun ya kak? Oke. Selama dalam 1 bulan kakak berjualan ini, apakah ada kakak mengalami kegagalan atau apa gitu? Bagaimana cara kakak menghadapinya bangkit kembali? Alhamdulillah belum ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Soalnya kan baru juga. Jadi kayaknya belum ada. Apa alasan kakak tetap bertahan dengan usaha kakak ini? Ya mungkin karena ini minuman jadi banyak orang mau beli, jadi itu mungkin saya bertahan gitu. Karena ini juga satu-satu maksudnya minuman, jadi kan banyak. Kalau misalnya kayak jualan yang lain gitu kan kita nggak tahu juga. Bagaimana upaya yang akan kakak lakukan untuk mencegah sebagai korban atau pelaku yang melakukan kekerasan psikis di tempat usaha kakak ini? Mungkin saya bakal to the point gitu, karena kan di sini ramai, kita bisa minta pertolongan dari orang sekitar, kayak misalnya dia melakukan apa-apa gitu, kayak saya langsung terus terang, kamu jangan jangan kayak gini, saya maksudnya bukan perempuan murahan lah gitu yang mau diapain hal senonoh kayak gitu. Jadi mungkin teriak kan karena di sini ramai, mungkin gitu. Kalau boleh tahu ini kakak usahanya sendiri atau ada tim atau gimana gitu kak? Ada timnya, karena ini usaha orang tua juga, jadi saya membantu. Bagaimana cara kakak mengelola atau membangun kerjasama tim itu kak? Ya yang terutama mungkin komunikasi dan saling jujur gitu, kayak pokoknya saling melengkapi gitu. Itu aja sih.
Apakah dalam kerja sama tim ini pernah terjadi konflik gitu kak? Bagaimana cara kakak menyelesaikannya? Untuk sekarang alhamdulillah nggak ada, belum ada, maksudnya jangan sampai. Iya, iya itu aja sih, belum ada. Apa keunikan dari yang kakak jual ini kak? Dari produk yang kakak jual ini kak? Keunikannya mungkin dari ininya bisa dibilang ya krimnya, karena krimnya mungkin yang orang-orang jual kayak kental yang cair gitu kan, saya kentalnya. Itu aja. Apakah kakak pernah melakukan inovasi terbaru gitu kak? Contohnya apa kalau boleh tahu? Kalau untuk inovasi kayaknya belum. Masih baru juga. Iya, karena baru juga, baru berapa bulan lah. Apakah kedepannya kakak bakal ada inovasi gitu kak? Kalau misalnya kayaknya ada, kalau misalnya ada ide gitu kan, idenya bisa muncul, dikasih tahu entah apa gitu, kayaknya bakal ada inovasi gitu, entah ditambah apa gitu. Selama kakak memulai usaha ini, apakah kakak pernah mengambil keputusan secara cepat gitu kak? Keputusan secara cepat enggak, karena saya bakal ngerunding sama orang tua juga kan, biar apa gitu, karena kan dia yang duluan jualan ini, jadi saya cuma melanjutkan. Paling itu aja. Apakah selama berjualan ini kakak pernah mengambil keputusan yang besar gitu atau belum pernah karena masih baru? Belum pernah, keputusan yang besar belum pernah. Bagaimana kakak mengetahui kebutuhan pelanggan, apa yang pelanggan inginkan untuk saat ini gitu kak? Untuk saat ini ya paling kayak misalnya dia mau nambah kayak memperbanyak topping, kebutuhannya misalnya nanti dia ngasih tahu, oh saya sukanya yang ini aja, yang itu aja, jadi mungkin itu. Apakah kedepannya usaha kakak ini akan mengalami perubahan karena ada masukan dari pelanggan kakak? Kemungkinan kalau ada masukan dari pelanggan bakal ada sih, karena kan pelanggan nomor satu karena dia yang sering beli gitu ya kan, mungkin ada. Bagaimana cara kakak menjaga kepercayaan pelanggan kakak itu kak? Menjaga kepercayaan ya saling jujur aja gitu kan, kayak dia maunya apa, kayak misalnya jualan kami itu ada kurang, saya langsung kayak nanya gitu, kalau misalnya ada kurang kasih tahu ya kayak gitu. Itu aja sih. Terakhir saya ingin bertanya, apa saran kakak untuk mahasiswa atau orang-orang yang di luar sana yang ingin memulai untuk membuka suatu usaha kak? Saran saya mungkin mencoba, jangan takut gagal. Kayak kita belum mencoba tapi kita kayak udah berpikir bakal nanti gagal kalau ada apa, masalah kendala tentang jualan gitu kan, kayak kekurangan apa, kekurangan dana, jadi kita jangan gagal, mencoba aja dulu karena kita nggak tahu kedepannya bakal kayak mana. Oke kak, baik kak, terima kasih ya kak atas bantuannya kak. Semoga dagangan kakak laris manis dan lancar ke depannya, dan semoga semakin berkembang pesat.